Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat P-Network. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa ya. Hari ini ada pembahasan kita, masih yang kemarin-kemarin juga tentang KYC ya. Kita nanya sama suhu kita ini. Mas Pre, Iya, Pak. bagaimana ini teman kita kemarin kan pada saat dia melaksanakan KYC, stresnya begitu luar biasa. Siapa namanya semalam yang KYC? Iya, kemarin namanya Agus Mandan namanya. Agus Mandan ya, Agus Iya. Mandan ya. Kenapa sampai seperti itu dia menerima KYC, orang harusnya bahagia, dia stres. Gimana Mas, sudah sukses untuk pelaksanaan KYC-nya? Belum Pak, belum. Masih susah di foto selfie. Yang Karena sudah apa-apa aja yang sudah? di situ fiturnya kita disuruh tegak lurus, Tegak menghadap lurus. kamera Iya. dekat. Sudah Ah, di posisi hijau, udah diterima. Oh, ada petunjuknya pada saat Ya. posisi hijau, tegak lurus, untuk Nah, selfie. kalau dia merah tidak diterima, kalau hijau dia berarti diterima. Sudah. Terima, terus? Waktu disuruh di situ bacanya suruh senyum dan melihat ke kamera. Sudah. Berapa kali senyum baru bisa berhasil? Sekali aja Sekali disuruh. senyum berhasil Nah, ya? sekali. Kemudian hambatan-hambatan lainnya apa kira-kira? Yang susah di ketiga, kita disuruh ekspresi kaget sambil menjulurkan lidah. Ekspresi kaget Ah. sampai menjulurkan lidah. Ya, Wow, aneh. di Terus situ bagaimana pelaksanaannya? waktu masuk ke situ dia kameranya tidak respon, langsung balik lagi ke fitur. Prosesnya terlalu cepat. Ya. Ini Jadi sudah KYC yang ketiga kali. dapat undangan yang ketiga kali sudah. Sudah yang ketiga kali. Baru prosesnya sampai tahap berapa yang berhasil? Ya, tahap kalau untuk memasukkan data semua sudah selesai, sudah selesai. oke. Oke. KTP? Diterima sesuai KTP udah semua. Foto KTP? Sudah terima. Itulah kalau untuk data kita sudah valid, sudah diterima. Oke. Kita- Kemudian untuk foto apa tadi? Foto tegak selfie lurus. ya. Tegak lurus nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita undangan yang ketiga ini sudah masuk ke fitur foto selfie langsung. Tidak ada ngisi biodata lagi, tidak ada ngisi data. Udah langsung ke foto selfie. Jadi pada intinya yang namanya untuk KYC ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama selesai, tahapan kedua selesai, tahapan yang ketiga ini foto kaget sama menjulurkan lidah. Iya, di situ diminta. Sebaiknya dilakukan di mana untuk foto-foto ini semua? Harus tempat yang terang, nah, yang pencahayaannya bagus Ah, dan tidak ada orang ataupun yang di belakang kita gitu mengganggu ya. mengganggu. Harus betul-betul konsentrasi di diri kita sendiri. Iya, karena terdeteksi nanti dia di kameranya membaca yang di depan kamera saja kan gitu. Kalau ada yang lain pasti batal deh ya. Iya. Jadi hanya tinggal untuk ekspresi kaget sama menjulurkan lidah. Iya, tinggal Ya, itu. semoga kami doakan berhasil ya. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya jadi begini, saudara Agus Mandan itu kan pertama kali dapat undangan QIC kan gitu. Kemudian dia gagal Iya. kan gitu. Kemudian dapat lagi. Iya. Kemudian gagal lagi. 3 gitu. kali? Ya, Wow. jadi dapat lagi itu kayaknya was-was, jadi kebingungan gitu. Pak. Faktor kesulitannya di mana sehingga sampai 3 kali KYC gagal-gagal terus? Kita nggak tahu ya, Bah. Soalnya mungkin itu kan ada pengisian data, kemudian yang kita masukkan, kemudian ada foto selfie dan lain sebagainya. Mungkin semalam juga ada senior kita Mas Darso itu ngomong kalau kameranya itu nggak bergerak gitu. Misalnya ketika kita Kameranya goyang dia? Nggak gini, kalau kita selfie misalnya kita kedip gitu, Ah. dia ikut kedip kan gitu. Ah. Ternyata begitu kita kedip atau mengulurkan lidah misalnya atau mangap gitu, kameranya itu tetap berhenti gitu. Oh. Jadi mungkin Jadi seharusnya gimana? Apakah menggunakan tripod atau gimana? Ya, kebiasaan KYC itu sih kalau misalnya kita KYC dengan akun Dana, KYC dengan Kita berbicara di luar P-Network lainnya KYC-nya. enggak. Enggak. Biasa KYC itu seperti itu. Ketika kita misalnya KYC di akun Dana, rekening Dana misalnya atau rekening lain. Itu ketika kita misalnya berkedip, ya dia kan kamera itu ikut berkedip. Oke. Nah, baru dia menyimpan kan gitu. Ah. Nah, sementara kawan kita kemarin itu
berkedip, mangap, tetapi kamera yang diajak untuk KYC itu tidak respon gitu. Berarti ada kelainan daripada kamera itu sendiri. Ya bisa jadi kepenuhan. Atau mungkin salah satu kepenuhan. Ya. Atau mungkin karena responnya lambat, mungkin HP-nya jadul gitu. Ya bisa jadi. Tidak tertutup kan kemungkinan gitu. ya. Apakah dalam hal yang saya katakan tadi ya, mungkin HP jadul, kemudian terlalu padat dia punya data, mungkin apa namanya signal kurang bagus. Ya. Memang kita kalau waktu KYC itu memang semuanya sudah dipersiapkan, karena memang core team juga mengatakan kalau nanti KYC dilakukan di tempat yang bagus gitu ya kan, artinya yang cahaya pantulannya tidak mengganggu kan gitu, kemudian identitas kita itu tidak buram dan lain sebagainya kan gitu. Dan pas melakukan, memangnya kalau ada soal buram, KTP buram itu mempengaruhi? Jelas mempengaruhi. KYC kemanapun itu akan mempengaruhi, karena memang data yang ada di dalam KTP itu kan tidak jelas namanya kan gitu. Nah jadi kemarin ketika dia melakukan selfie itu memang tidak respon terus gitu. Bahkan teman kita ada 2 sebenarnya yang KYC. Jadi yang bermasalah itu bukan orangnya, HP-nya yang bermasalah gitulah kira-kira. Bisa jadi kan gitu. Jadi gimana ya, kita menggunakan HP yang sudah biasa kita gunakan untuk menambang. Tiba-tiba mungkin ada permasalahan HP yang kurang bagus, harus cari HP yang bagus, kan nggak mungkin kita transfer data kita lagi, nanti kan terganggu. Ya ada juga sih ketika memang handphonenya rusak dia tukar bisa gitu. Nah kemudian kalau untuk melakukan KYC itu juga aplikasi KYC itu harus kita pahami juga, Bang. Misalnya kita KYC melalui Pi Browser misalnya. Nah jadi Pi Browser itu juga harus kita setel apakah kamera depannya itu respon ya kan, atau apa namanya ke megabyte-nya juga berpengaruh. Kecepatan kamera itu juga kira-kira kontrasnya macam-macam itu juga di setel kan itu kan. Jadi kalau nggak respon memang ya itu akan batal, karena memang kita tidak mengaktifkan misalnya otomatis kamera depan misalnya kan gitu. Nah itu juga bermasalah di dalam melakukan KYC itu kan gitu. Jadi harus diatur dulu lah ya megapikselnya, kemudian kita atur nanti skala daripada kamera itu sendiri ya. Harus itu kan gitu. Banyak sih teman-teman yang sudah berhasil juga, banyak teman-teman komunitas Pi ini khususnya di Sumatera Utara ini juga banyak. Sudah banyak di ya. Labuan Batu, Rantau Prapat itu sudah banyak yang lulus KYC kan gitu, dan siap-siap mereka mendaftar dari validator. Ya kita berharap teman-teman di kelompok kita mendapatkan sebagai validator sehingga kita bisa ikut nebeng ya, kawan-kawan yang lain bisa terangkat. Secara otomatis kalau ada salah satu kelompok rekan kita di komunitas, mereka bisa lulus KYC, mendaftar sebagai validator, saya yakin dan percaya ini teman-teman komunitas yang lainnya pasti akan terangkat. Pasti akan dibantu, diundang oleh beliau. Itu pasti, karena memang kuartal 2 2022 ini, Pak, ini memang harus diselesaikan KYC itu. Jadi harus sampai selesai. Juni itu harus selesai gitu. Jadi pastilah kita ini dapat undangan KYC, karena kawan-kawan juga banyak bertanya, kira-kira kapan saya dapat KYC, undangan KYC? Kan itu banyak pertanyaan, Pak. Minimal kan gitu. Sampai bulan berapa? Bulan Juni. Bulan Juni diperkirakan seluruhnya sudah akan KYC. Ya, 14 Juni itu agenda ya core team sendiri. 14 Juni 2022 itu kuartal 2 2022 itu harus sudah selesai KYC. Harus sudah selesai. Iya. Jadi untuk orang-orang yang belum KYC ya, karena berdasarkan pengalaman KYC yang ada ini, yang pertama mereka menyarankan kepada kita jangan melaksanakan KYC pada malam hari. Benar. Jadi bagaimana kalau dia harus ngelik malam hari? Apa tunda sampai besok pagi? Iya. Kalau saya pribadi gini, ini kan penambangan itu kan semakin kecil gitu, Pak. Kan gitu. Kalau misalnya kita main solo kan untuk nilainya itu kan juga semakin lama. Bagus paginya sekalian kita klik aja gitu. Bagus pagi ya. Iya. Jadi secara otomatis sebelum kita KYC kita harus menyiapkan data kita dulu. Iya, benar. Apa diantaranya NIK ya? NIK ya. itu wajib ya? Iya, wajib. Dipersiapkan. Terus apa lagi? Ya jelas identitas itu KTP lah kan gitu. Ya, KTP. berarti NIK-nya yang diambil. Iya, NIK-nya. Dan karena nama kita itu harus betul-betul sama dengan nama yang kita daftarkan waktu di Pi kan gitu kan. Kalau tidak sama ya nanti juga jadi masalah sebenarnya kan gitu. Iya. Kemudian, jadi kalau ada yang ganti-ganti nama, inilah yang diperkirakan dikhawatirkan bermasalah ya. Ya saya yakin sih, Pak, kalau banyak pioner juga nggak lulus dalam kondisi KYC Pi ini, karena memang
hari ini yang ganti nama banyak sekali orang yang ganti nama itu namanya nama Facebook dan Oh. tidak selesai untuk penggantian nama, perubahan nama itu tidak selesai kan gitu. Kemudian juga namanya double dan lain sebagainya kan gitu. Itu juga masih banyak permasalahan. Makanya saya berharap dan Kortim juga pernah mengatakan kita akan cepat menyelesaikan hal tersebut kan gitu dengan cara banding nama kemarin gitu kan. Namanya dicocokkan tapi tidak berubah juga ya nama depannya kan gitu kan. Tapi diusahakan oleh Kortim itu nama yang sudah kita perbaiki itulah nanti yang akan di ACC melalui KYC seperti Jadi apalah langkah-langkah daripada teman-teman yang belum melaksanakan KYC dan yang sudah melaksanakan KYC, apa langkah-langkah yang harus dijaga oleh mereka? ya. Untuk file ini kan kita menggunakan Android 8 kan gitu. Android 8. Ada juga sih Android 6 yang sudah bisa menambang kan gitu. Nah, apakah permasalahan itu di Android tadi kan gitu? Kalau memang misalnya punya teman kita kemarin juga Android 6 misalnya dan mungkin dia harus berubah kepada Android 8. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga kita harus setel lagi kamera dari cara KYC. Jadi itu pengaturannya di Pi Browser kan gitu. Nah, kemudian juga identitas yang memang dibutuhkan itu juga harus dipersiapkan dan lakukanlah KYC itu pada pencahayaan yang benar-benar yang cukup kan gitu. Tapi kenapa harus mimik itu terkejut, mimik itu menjulurkan lidah? Kenapa sampai seperti itu? Ya, mungkin begini. Banyak ya dari kemarin-kemarin itu kan banyak akun robot atau manusia kan gitu. Jadi kalau KYC-nya itu kan begini, ketika kita daftar kalau memang ada orangnya gitu Bang, berarti nanti KYC ada orangnya kan gitu. Tapi kalau kita misalnya dulu asal-asal misalnya nama ABCDC ya kan gitu. Kecuali ketika KYC kita ada orangnya. Kan ini juga akunnya akan dibakar atau dibekukan kan gitu. Nah, ketika memang kita hari ini ada orangnya, ya orangnya harus bergerak, berkedip, ya ibaratnya terbuka sedikit dan nampakkan langit-langit lidah kan gitu kan, sehingga itu terdeteksi manusia gitu. Jadi bisa di ACC lah untuk yang sudah KYC harus apa yang mereka lakukan? Yang sudah KYC ada juga sih yang mendaftar validator, tetapi juga ada juga yang tidak lulus kan gitu, ada yang juga tidak lulus. Karena apa? Ini salah kaprah sebenarnya Bang. Karena apa? Kita ketika lulus jadi validator kita harus merahasiakan kan gitu, merahasiakan bahwa kita ini jangan sampai mengeluarkan yang namanya KYC orang lain gitu dalam bentuk foto, screenshot dan lain sebagainya. Karena itu jadi apa yang kita lakukan harus dirahasiakan. Ya, itu rahasia untuk keamanan daripada pelaksanaan validator tadi. Ya benar, tetapi namanya kita punya grup komunitas, kita pasti akan kabarkan si A sudah KYC, si B kayak itu. Tapi dalam komunitas saya rasa nggak apa-apa lah ya. Iya benar. Terus pesan-pesan apa lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman Facebooker? Iya, jadi teman-teman semuanya yakinlah bahwa file ini kedepannya benar-benar akan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Karena apa? Karena saya melihat bahwa moderator hari ini begitu flik sekali dalam menghadapi member ya, menghadapi viewer itu sangat flik kali. Karena apa? Mereka saya pikir moderator ini kan tidak digaji, kan gitu, tidak digaji. Tetapi mereka sibuk mengurusi viewer, pertanyaan jawaban yang itu tidak tahu kita dari mana, harus dilayani. Dan ini ya, saya yakin dengan kerja keras mereka itu akan benar-benar yang dilakukan itu. Kortim dengan moderator itu bekerja sama untuk benar-benar membuat viewer itu jadi kaya, itu aja Bang. Alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat Penetwork dimanapun berada. Mungkin sampai sini dulu konten kita akan lanjutkan yang berikutnya. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.